Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahman dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan filosofi pendidikan di dalam Islam. Sebelum saya memasuki pembahasan, kita harus mengetahui apa yang harus kita bahas, yaitu yang pertama pengertian pendidik, yang kedua tugas seorang pendidik, peran dan tanggung jawab seorang pendidik, yang ketiga kode etik dan syarat seorang pendidik. Yang pertama kita akan membahas pengertian pendidik. Mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu seorang pendidik. Di sini saya akan membahas ulang tentang seorang pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Sedangkan di dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah dan institusi pendidikan dan kurikulum yang jelas dan terakreditasi. Tetapi bisa juga di lembaga pendidikan non formal, seperti lembaga pendidikan keterampilan, kursus di masjid, di gereja, di rumah dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara itu, sebutan pendidik dengan kualifikasi dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pembelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi di dalam menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4. Kemudian tugas, peran dan tanggung jawab seorang pendidik. Tugas seorang pendidik secara umum yaitu mendidik dan operasionalnya mendidik rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh dan membiasakan. Kemudian adapun tugas khusus dari seorang pendidik yaitu sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pemimpin dan sebagai pemimpin. Kemudian peran seorang guru. Peran seorang guru yaitu perkembangan baru terhadap pandangan mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena ada dasarnya proses belajar, mengajar, dan hasil belajar. Peserta didik sebagian besar ditemukan oleh peranan dan kompetensi guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Ada beberapa peranan yang dianggap paling
dominan dan diklasifikasi sebagai yang pertama, guru sebagai organisator. Nah, di sini saya akan menyebutkannya beberapa. Guru sebagai organisator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai fasilitator, guru sebagai moderator, mediator, guru sebagai motivator, guru sebagai inspirator, dan guru sebagai informator. Dan mungkin masih banyak yang lain ya. Kemudian nah, kode etik seorang guru. Guru itu berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Di sini saya lupa ya tentang tanggung jawab seorang pendidik. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab seorang pendidik. Nah, tanggung jawab seorang pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Dalam proses pembelajaran, tugas utama guru selain memberikan pengajaran juga sebagai membimbing. Guru hendaknya memahami semua aspek pribadi peserta didik, baik fisik maupun psikis, dan memahami tingkat perkembangan peserta didiknya yang meliputi kebutuhan pribadi, kecakapan, kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Nah, perlakuan bijaksana akan muncul apabila guru benar-benar memahami seluruh aspek kepribadian peserta didiknya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya